warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, silahkan Adit untuk memimpin doa. Silahkan Adit. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai selesai. Terima kasih Adit. Absennya di Google Classroom apakah sudah diisi? Sudah. Hari ini kita akan membahas tentang orde reaksi dan persamaan laju reaksi. Atau ada yang pernah membuat tapai singkong? Kalau seandainya Adit awalnya dia membuat 1 kilo tapai singkong dengan bahan 1 kilo singkong dan 1 sendok ragi. Ibu tambah singkongnya jadi 2 kilo, kemudian raginya ibu tambah jadi 2 sendok. Mana dengan lamanya waktu pembuatan? Sama. Itu ada hubungannya dengan orde reaksi. Kenapa? Meskipun kita tambah jumlah singkongnya, kita tambah jumlah ragi yang digunakan, dia tidak akan mengubah dari waktu reaksi fermentasi itu selesai. Itu merupakan reaksi yang memiliki orde 0. Nah, tapi ingat, tidak semua reaksi yang ada itu orde reaksinya orde reaksi 0. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana reaksi yang orde 1, bagaimana reaksi yang orde 2. Kemudian tujuan kita mempelajari tentang orde reaksi ini adalah untuk memperkirakan berapa banyak jumlah produk yang dihasilkan, berapa banyak jumlah reaktan yang kita perlukan untuk melangsungkan suatu reaksi kimia. Jadi pada hari ini kita akan sedikit mengulang tentang konsep laju reaksi ya. Nanti kita juga akan mengolah dan menganalisis data untuk menentukan orde reaksi dan persamaan laju reaksinya. Secara umum, laju reaksi bisa didefinisikan sebagai perubahan konsentrasi tiap satu satuan waktu. Konsentrasi apa yang berubah di sini? Konsentrasi Produk dan reaktan. Ya, konsentrasi produk dan reaktan. Konsentrasi reaktannya akan berkurang, sedangkan konsentrasi produknya akan bertambah. Kita masukkan ke dalam persamaan reaksi seperti kotak yang di bawah ini, didapatkanlah tanda negatif dan tanda positif. Tanda negatif ini menunjukkan adanya pengurangan berarti, atau disebut sebagai laju pengurangan. Koefisien ini akan mempengaruhi laju reaksi. Kira-kira kenapa koefisien ini mempengaruhi laju reaksi? Berbeda nanti laju reaksinya, yang zat koefisiennya 1 dengan zat yang koefisiennya 2. Kalau zatnya lebih banyak berarti laju reaksinya akan semakin cepat. Sekarang hukum laju reaksi. Persamaan laju reaksi ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat yang dipangkatkan dengan orde reaksinya. Persamaan A ditambah B menghasilkan C dan D. Maka persamaan laju reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi V sama dengan K dikali konsentrasi A dipangkatkan X, konsentrasi B dipangkatkan Y. Ini ada grafik orde reaksi. Grafik orde 0 ini garisnya lurus. Lurus ini menunjukkan bahwa perubahan konsentrasinya ini walaupun konsentrasinya bertambah, tapi laju reaksinya tetap. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kita akan segera mulai membahas tentang LKPD yang sudah kalian kerjakan. Kita mulai dari soal yang pertama. Sekarang Ibu coba share screen tentang LKPD yang sudah kalian selesaikan. Tadi sudah ada juga beberapa yang mengirim hasil pengerjaan LKPD-nya melalui grup WA. Jadi nanti Ibu tunjuk saja siapa yang akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Silakan Ferdi.
Ya. Yang pertama, untuk menentukan order reaksi NO. Untuk menentukan order reaksi NO, dapat menggunakan data nomor 4 atau 2 dan 3. Karena di mana konsentrasi BR2 itu sama, sehingga dapat dicoret. Jadi, order reaksi sama dengan order reaksi NO sama dengan laju reaksi 1 dibagi laju reaksi 4 sama dengan konsentrasi NO1 dipangkatkan X dibagi konsentrasi NO4 dipangkatkan X sama dengan 0,012 dibagi 0,0048 sama dengan 0,1 M pangkat X dibagi 0,2 M pangkat X. Sehingga perbandingannya menjadi 1/4 sama dengan 1/2 pangkat X. Sehingga X didapatkan sama dengan 2. Yang kedua. Yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Sama. Kali Ferdi. Tangan dulu untuk Ferdi. Sebenarnya ada cara yang lebih ringkas lagi, lebih cepat dibandingkan kita harus menghitung seperti menggunakan data 1 dan 4 untuk order reaksi NO. Sekarang coba kalian perhatikan 1 dan 4 dari di sini kan order reaksi konsentrasi BR-nya udah sama, berarti ini bisa kita hilangkan. Jadi kita menggunakan data nomor 1 dan nomor 4. 1 dan 4. Dari 0,1 ke 0,2 itu naiknya berapa kali? 2. Dikali 2. Nah, sedangkan laju reaksinya dari 0,0012 menjadi 0,0048, ini harus dikali berapa? 4. Dikali 4. Berarti order reaksinya berapa? Kalau konsentrasinya naik 2 kali, laju reaksinya jadi 4 kali. Berarti order reaksinya order reaksi 2. Kedua. Ini yang dipahami dengan menggunakan cara cepat? Bisa. Mungkin hitunglah nilai K pada persamaan laju reaksi. Rumus laju reaksi adalah F sama dengan V sama dengan konsentrasi dikali konsentrasi A pangkat X dan konsentrasi B pangkat Y. Jadi, untuk lebih memudahkan kita mendapatkan nilai konstanta, maka kita harus mencari angka yang lebih kecil atau lebih mudah untuk dibagi. Sehingga saya memilih konsentrasi dari laju reaksi yang pertama. F1 sama dengan K1 dikali NO1, konsentrasi NO1 pangkat 2 dikali BR21. Ini adalah 0,8 konsentrasi pangkat min 2 sekon min 1. Oke. Baik. Yang lain, apakah ada jawaban yang berbeda? Sangat bagus sekali. Itu sudah, Ibu rasa penjelasan dari Rida sudah cukup jelas. Di sini kita sampai di akhir pembelajaran. Langsung coba kalian sampaikan apa yang sudah kalian pelajari hari ini yang bisa kita tarik menjadi suatu kesimpulan. Reaksi ditentukan melalui percobaan. Pada order reaksinya 0, maka konsentrasi tidak mengubah laju reaksi. Iya. Kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu tentang kesetimbangan kimia. Jadi kita akan memasuki bab baru tentang kesetimbangan kimia. Dan jangan lupa kalian cek ulang di bahan ajar. Di bagian akhir bahan ajar itu ada yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan segera pada hari ini. Ibu cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.